Oke, kita udah mulai recording. Oke, kasih silakan. Yuk adik-adik semuanya, shalom semuanya. Shalom, Kakak Siska. Shalom, anak Shalom. growers. Ketemu lagi ya. Kok ada mamanya? Iya, ditemenin sama mamanya. Kita mau mulai ibadah kita ya, teman-teman yang ada di rumah, teman-teman Iya. Mari semuanya sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama Kak ajak semuanya untuk doa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Terbukti penyertaan Tuhan sungguh nyata, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata bagi kami. Tuhan, terima kasih karena di antara kami tidak ada yang sakit dan semuanya kami sehat mengikuti Grow siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami siang hari ini. Dari awal sampai dengan berakhirnya ibadah kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati teman-teman Grow yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kerinduan untuk ikut dalam ibadah Grow ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, teman-teman yang belum join, Tuhan memberikan kerinduan hati bagi mereka untuk mereka boleh join Grow di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami siang hari ini. Dalam nama Yesus yang siap beribadah katakan, Amin. Oke teman-teman, mari kita mulai ibadah kita mau menyanyikan pujian. Silakan Pak Kristen untuk share. Shalom semuanya, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita percaya kita adalah anak-anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yuk adik-adik, mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau ucap syukur, kita mau bernyanyi, mau memuji Tuhan, menyembah Dia. Mari sama-sama siapkan hatimu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sama-sama katakan Bapa. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu
Mari sama-sama kita ulangi lagu ini dari awal. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Bersetiamu di sepanjang besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ada Dede Evelyn udah join ya? Yuk, Evelyn pimpin kita dalam doa untuk mau firman Tuhan. Evelyn. Mic-nya, Evelyn. Yuk, Dede pimpin teman-temannya dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami yang mendengarkan dan juga kakak yang akan sampaikan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you, Dede. Kenapa kok murung gitu dah? Aduh, Andrew, tahu nggak sih hari ini tuh aku kesel banget sama teman-teman aku. Oke. Iya, soalnya hari ini aku tuh harusnya pergi sama mereka, tapi mereka batalin janji gitu aja. Wah, itu mah udah pasti ngeselin sih. Paham. Iya, harusnya mereka bilang aja dong, mereka nggak bisa datang. Jadi aku nggak perlu nunggu 2 jam. Bayangin aja, Andrew, kamu disuruh nunggu di kafe 2 jam sendirian. Nggak mau. Iya, makanya kan. Ya udah, sabar, aku paham kok. Nah,
Ngomong-ngomong, kita minggu ini bakal ngomongin apa ya, Cia? Soalnya kan minggu lalu kita bahas tentang kasih. Kasih itu memberi. Kasih itu tidak membeda-bedakan. Nah, kalau minggu ini kita bakal bahas apa ya, Cia? Minggu ini ya Kak Gro mendingan kita tanya sama Kak Siska aja Oh gimana iya, Gro? benar. Kak Siska mana nih? Kak Siska. Siska. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kak Siska ya. Nah, kemarin kan kita udah belajar nih tentang kasih itu memberi. Nah, ada 2 pelajaran nih yang kita pelajari minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Nah, kalau yang mencatat pasti bakalan ingat pelajaran minggu lalu yang disampaikan oleh Pak Wifendi ya. Yang pertama adalah bahwa bagaimana caranya kita merasakan kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang pertama, bahwa kasih itu tidak membeda-bedakan. Jadi kalau seandainya kita mengasihi, tidak boleh membeda-bedakan orang ya. Nah, yang kedua, kemarin kita belajar tentang bahwa kasih itu memberi dan mau berkorban. Jadi kalau kita punya kasih, kita harus memberi dan kita berkorban. Nah, siapa yang tahu siang hari ini kita bahas tentang apa? Kita bahas tentang kasih itu sabar. Nah, sama-sama katakan yang di rumah ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini kita mau belajar tentang kasih itu sabar ya. Jadi kalau seandainya tadi kita saksikan kan ada Cekesha, ada Ko Andrew, Cekesha marah-marah nih. Gara-gara udah janjian sama temennya tapi tiba-tiba dibatalin. Udah nunggu lama tiba-tiba dibatalin. Nah, pengennya tuh ngomel aja. Nah, pengennya tuh kita marahin aja itu temennya Cekesha yang udah batalin janjinya itu ya. Nah, kalau seandainya kita anak-anak Tuhan, kita itu harus punya kasih. Nah, kalau seandainya kita punya kasih, kita tuh harus sabar adik-adik yang terkasih. Nah, jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sabar itu pengertiannya adalah bahwa menahan emosi. Menahan emosi dan keinginan atau kemampuan mengendalikan diri bahkan dalam keadaan sulit apapun. Jadi kalau seandainya kita yang namanya sabar itu, kita harus bisa menahan emosi, mengendalikan diri, menahan sesuatu bahkan dalam keadaan sulit apapun. Nah, siapa nih yang bisa kayak gini nih? Sabar mengendalikan emosi, menahan sesuatu dalam situasi sulit nih. Kita pengennya marah-marah kayak tadi Cekesha pengennya marahin tuh temennya yang udah batalin janji. Tapi dalam situasi ini kita dituntut yang namanya kesabaran. Kenapa kita dituntut yang namanya sabar? Karena kita itu adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus punya yang namanya kasih. Dan kalau kita punya kasih, kita harus sabar adik-adik. Nah, jadi kita buka dari dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat ya. Kakak akan bacakan buat adik-adik semuanya. Dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Nah, adik-adik, jelas sekali di sini dikatakan bahwa kasih itu sabar. Kalau kita pernah dengar ayat yang mengatakan bahwa dari iman, pengharapan, dan kasih, dari ketiganya itu yang terbesar adalah kasih. Nah, kalau seandainya kita punya kasih, kita harus sabar. Nah, tadi Ko Andrew udah ini ya, udah nyaranin ke Cekesha supaya Cekesha harus sabar nih. Nah, kesabaran Cekesha katanya ada habisnya gitu. Kesabarannya udah habis, stok sabarnya udah habis karena waktu itu udah berkali-kali nih kayak gini kejadiannya. Jadi stok kesabarannya Cekesha udah habis nih. Nah, Kak Siska mau katakan bahwa kalau seandainya kita orang Kristen, kita itu harus punya kesabaran yang unlimited nih adik-adik, atau tidak terbatas gitu ya. Jadi sebab karena kita adalah orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, nah jadi kita tuh harus punya stok sabar yang unlimited. Nah, tidak hanya pengampunan aja yang unlimited ya, yang harus kita punya sebagai orang percaya, tapi kesabaran orang percaya itu juga tidak terbatas, tidak terbatas. Jangan hanya 1, 2, atau 3 kali aja kan. Biasa kita sering dengar yang namanya 1 kali, 2 kali masih dimaafin. Nah, udah 3 kali, udah deh, nggak dimaafin lagi. Nah, pengampunan kayak gitu, nggak ada batasnya. Kesabaran juga kayak gitu.
harus nggak ada batasnya. Karena kita adalah orang Kristen. Nah, adik-adik, orang Kristen itu identiknya dengan kasih. Kalau seandainya orang Kristen nggak punya kasih, apa bedanya kita dengan orang-orang lainnya? Apa bedanya kita dengan orang-orang dunia lainnya? Jadi yang namanya kita orang Kristen itu, kita harus menunjukkan ciri khas kita, yaitu kasih. Nah, selain daripada kasih, sabar itu ada dalam kasih. Jadi kesabaran itu adalah suatu bentuk buah roh. Jadi apa yang kita lakukan ketika sabar itu masuk di dalam buah roh? Jadi kita itu harus melakukan kesabaran itu. Karena kita adalah orang Kristen. Orang Kristen harus berbuah. Dan berbuahnya apa? Yaitu kita melakukan yang namanya buah-buah roh tersebut. Jadi kita harus melakukan yang namanya kesabaran yang tanpa ada batasnya. Mau dalam keadaan apapun dan seberapapun kita diuji, kita harus punya stok kesabaran yang tidak terbatas. Nah, begitu Cekesya. Jadi, dan teman-teman yang ada di rumah. Jadi, kesabaran orang Kristen itu tidak terbatas ya. Jadi bukan 1-2 kali oke dimaafin, tapi ketiga kali nggak dimaafin, nggak sabar lagi, nggak boleh. Jadi kesabaran itu harus nggak ada habisnya, tidak terbatas. Begitu Cekesya. Wah, situasinya sama banget ya, kayak situasi Cece. Iya Nindru, sama banget ya. Mana Kak Siska tadi bilang kalau orang Kristen itu harus punya stok kesabaran yang unlimited. Jadi aku tuh harus kayaknya banyak-banyak sabar. Padahal tadi aku udah mau marahin teman-teman aku. Aduh, sabar saya. Oke, mendingan kita dengerin lagi yuk khotbahnya Kak Siska. Soalnya aku bingung gitu, ada beberapa part yang masih bingung gitu. Daripada nanti aku takutnya nggak dikira anak Tuhan kan, bahaya gitu. Oke, langsung aja Kak Siska. Oke, jadi tadi Ko Andrew nih penasaran nih bagaimana caranya, kenapa sih kita harus sabar gitu ya. Kenapa sih orang Kristen harus dituntut sabar banget? Nah, di awal tadi Kak Siska kan udah ngejelasin tuh. Nah, sekarang Kak Siska mau cerita nih tentang kisahnya Yusuf yang pada saat itu dibuang di Mesir. Pasti adik-adik semua tidak asing ya dengan cerita ini. Nah, bagaimana dulu penderitaannya si Yusuf nih dari dia masih sama saudara-saudaranya sampai dia dibuang ke Mesir. Nah, adik-adik yang terkasih, tahu nggak ending dari cerita daripada si Yusuf? Apa yang terjadi ketika dia pada saat itu dibuang ke Mesir? Jadi pada akhirnya nggak ada yang menyangka kalau Yusuf ini bakalan jadi orang yang paling penting, ke nomor 2 yang paling penting pada saat itu di Mesir ya. Padahal dia itu siapa? Nah, dia itu nggak dikenal sama orang Mesir. Dia itu hanyalah orang buangan pada saat itu ya, yang dijual kepada orang pada saat itu. Nah, kalau kita melihat ceritanya si Yusuf ini, dari dia kecil, dari dia masih sama saudara-saudaranya tuh, dia hidupnya udah sengsara. Jadi karena dia ini anak kesayangan daripada bapaknya, saudara-saudaranya ini pada iri sama si Yusuf. Dan akhirnya saudaranya merencanakan kejahatan. Mulai dari merencanakan membunuh dia, membuang dia, dan juga menjualnya. Nah, adik-adik, dan juga Ko Andrew ya yang tadi penasaran nih mau belajar tentang bagaimana sih, kenapa sih kita harus sabar. Yang pertama, karena kesabaran itu menimbulkan perdamaian. Nah, kalau seandainya kita nggak sabaran nih, bakalan terjadi kekacauan, kita bakalan bertengkar sama teman-teman kita. Misalnya nih, kita ada masalah sama teman kita ya, kayak tadi Cekesya tuh ada masalah sama temennya gitu. Kalau seandainya Cekesya nggak mau sabar, oh, pasti udah terjadi yang namanya pertengkaran dan tidak ada damai sejahtera lagi di antara mereka. Bisa-bisa pertemanan mereka itu putus, tidak temenan lagi. Nah, jadi manfaatnya sabar, kenapa kita harus sabar? Yang pertama adalah karena kesabaran itu membawa kepada perdamaian. Poin yang kedua adalah mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, jangan lupa ya adik-adik dicatat nih poin-poinnya, dicatat pelajaran kita hari ini. Biar supaya ingat terus, jangan setelah dengar ini langsung lupa lagi ya. Poin yang pertama tadi, kesabaran itu membawa damai. Yang kedua, kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kak Siska bakalan baca ini ayatnya di dalam Pengkhotbah 10 ayatnya yang keempat.
Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, Pengkhotbah 10 ayat 4 ini jelas sekali ya, bahwa kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kak, tapi aku nggak sabaran orangnya, aku udah biasa nih emosian gitu. Ya, mari kita belajar sama-sama ya. Kak Siska juga kadang-kadang nggak sabaran gitu. Tapi setelah kita membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan siang hari ini, yuk sama-sama kita belajar. Kak Siska juga belajar, adik-adik, teman-teman yang ada di rumah juga belajar. Ko Andrew, Cek Kesia juga belajar. Kita untuk sama-sama sabar. Nah, jadi kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kalau seandainya misalnya nggak sabaran nih sama temennya, bisa kacau gitu kan. Nah, jadi yang kedua adalah mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, begitu adik-adik. Jadi, mengapa kita harus punya kasih? Dan mengapa kasih itu sabar? Karena kita adalah orang percaya. Kita itu adalah orang Kristen. Kalau seandainya kita nggak memiliki yang namanya kasih, kita nggak layak disebut orang Kristen. Karena ciri khasnya orang Kristen itu adalah kasih, dan kasih itu sabar. Oleh karena itu, kakak ajak semuanya, mari sama-sama kita belajar yuk tentang kasih itu sabar. Yang pertama, kalau kesabaran itu membawa kita dalam perdamaian. Yang kedua, kasih itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ingat terus ya pelajaran hari ini, kasih itu sabar. Oke, sekian dari Kak Siska. God bless you. Happy Sunday. Nah, teman-teman IHK Grow, gimana tadi khotbahnya Kak Siska? Semoga kalian dapat mengerti khotbahnya ya. Amin. Oh iya, Andrew, kamu tadi nangkep nggak sih kesimpulannya apa? Nangkep dong. Nah, kalau aku nangkep nih tadi kesimpulan yang pertama, kesabaran itu membawa perdamaian. Wow, damaian. Iya, Nah, kalau yang kalau kedua, aku tangkepnya itu kesabaran itu mencegah kesalahan yang besar. Nah, soalnya kan kalau misalnya kita marah-marah ntar kita ngelakuin hal kesalahan dosa, ya, iya, iya. bisa kita mukul orang gitu. Itu kan udah dosa gitu. Oh gitu, oke. Oke. Nah, adik-adik IHK Grow, mari sama-sama kita baca ayat hafalan kita untuk minggu ini di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yuk mari sama-sama kita perkatakan ayat hafalan kita sekali lagi ya. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Oke, IHK Grow, God bless you. Oke, teman-teman semuanya diberkati firman Tuhan siang hari ini. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Nah, kita udah belajar nih tentang kasih itu sabar. Tadi poin yang pertama bilang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang mencatat? Ayo. Membawa damai. Sabar membawa kasih itu membawa damai. Kesabaran yang kedua, kesalahan. Iya, kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, jadi adik-adik, mari kita sama-sama belajar ya, untuk kita sabar. Sabar ya. Nah, jadi pelajaran siang hari ini, bahwa kita, orang Kristen, itu harus punya kesabaran yang unlimited, yang tidak terbatas. Gitu ya. Jadi, adik-adik, yuk sama-sama kita belajar untuk memiliki kesabaran itu, karena kesabaran itu membawa kita kepada perdamaian, dan kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kalau seandainya kita punya sifat kesabaran dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tenang dalam hidupnya, damai dalam hidupnya, dan kita juga disukai banyak orang. Karena kita nggak emosian, karena kita orangnya sabar, karena kita nggak cepat marah-marah. Nah, jadi itu tipsnya adik-adik, kasih itu sabar gitu ya. Jadi orang Kristen harus sabar, dan sabarnya itu nggak terbatas. Bukan kesabaran yang ada batasnya, 1-2 kali bisa, 3 kali nggak bisa sabar lagi. Nggak harus tak terbatas kesabarannya itu ya. Nah, sekian firman Tuhan siang hari ini dari Kak Siska dan dari Pak Viven. Thank you. Ada yang mau nambahin?
Ada yang mau tanya atau ada yang kasih pendapat lain? Kalau saya kurang sabar, doanya gimana? Minta sama Tuhan Yesus tolong Devon supaya Devon bisa menjadi orang, bisa menjadi anak yang lebih sabar lagi, supaya Devon bisa menjadi berkat buat banyak orang, bukan menjadi batu sandungan orang lain. Gitu, Devon. Jadi harus minta Tuhan supaya Tuhan kasih kekuatan buat Devon, supaya Devon bisa lebih sabar lagi. Gitu. Thank you, Kak Siska. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya atau ada lagi yang mau ditambahin? Feli, gimana kabarnya nih? Suaranya tidak ada. Baik. Puji Tuhan. Queen, kenapa Queen? Nggak sabar sama teman. Nggak sabar sama teman? Karena koko pas mau doa mau kopas, tapi laptopnya naruh di kok itu ya aku tanyain. Oh gitu. Berarti Queen harus doa, minta sama Tuhan Yesus supaya kasih kesabaran buat Queen ya. Nanti kalau Queen doa nanti bilang Tuhan Yesus, Queen mau Tuhan kasih Queen kekuatan supaya Queen bisa sama teman-teman. Oke? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada lagi yang mau kasih pendapat? Ingat ya, kita Natal nanti tanggal 20 jam 4 sore. Dress code-nya nanti kita pakai baju warna merah semua. Kalau ada yang punya bendo Natal sama topi Natal boleh dipakai. Wah, tapi salah berarti. Tapi udah pakai duluan. Nanti dipakai lagi. Baju merah. Oh, Queen udah punya ya? Dede udah latihan. Apa? Dede latihan apa? Ya, minggu depan dipakai ya, Queen. Bandonya ya. Minggu ini nggak usah, minggu depan aja. Iya, Kak Siska juga belum punya. Kak Siska baru mau cari nih bendo Natal. Nanti kita pakai sama-sama ya. Kan? Jadi minggu depan harus hadir semua, ajak teman-temannya ya. Ajak teman-temannya yang lain yang belum join, kita mau Natalan bareng. Natalan online bareng anak-anak IHK Grow. Pokoknya acaranya nanti bakalan seru banget deh. Yeay, kita pesta. Yeay. Nah, apalagi kayaknya ada yang ulang tahun ya, Devon. Tanggal 20, papaku ultah, pas banget. Oh, pas amat. Oh. Nanti pestanya double ya, Devon. Oke, mungkin itu aja. Tapi kan kita mau foto dulu atau gimana? Ayo semuanya buka kameranya. Gayanya gimana gayanya? Sarangeo aja. Oh, sarangeo. Gini aja. Sarangeo. Cici gitu. Udah. Oke, thank you semuanya.
Tapi kan kayaknya di unmute deh. Sorry. Yuk, sebelum kita ini, udah doa ya? Belum ya? Belum doa. Oh iya, berdoa. Lupa tadi. Yo, kita doa. Ada Cici Jolin. Cici Jolin tutup dalam doa. Cici Jolin. Iya. Yo, Cici Jolin tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami agar kami bisa dapat mengakui-Nya di kehidupan sehari-hari. Supaya Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman Grow. Terima kasih Kakak Siska yang sudah bagi firman. Terima kasih Devon. Terima kasih Seri. Terima kasih Maveli, Tasya, Dede Evelyn, Siska, Cici Jolin, Dede Queen. Tuhan berkati ya. God bless. Sampai ketemu Natal minggu depan ya. Tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20 jam 4 sore. Jangan lupa pakai baju merah. Nanti. Marveli ikut lagi ya. Ajak teman-teman.